Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar untuk anak-anak hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Absen dulu ya. Alfian Aziz Afriansyah Istiandi Agi Abdillah Rahmat. Oke, kita hari ini akan belajar bab kita hari ini akan belajar bab 4 ya. Teks tanggapan. Ada yang pernah tahu apa itu teks tanggapan? Belum. Oke, kita akan belajar bersama. Oke. Pengertian dari teks tanggapan adalah jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis dan menanggapi suatu teks seperti teks sastra, artikel, berita ataupun karya seni pertunjukan. Di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaiannya berupa kritikan dan pujian. Yang kedua, tujuan teks tanggapan yakni untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang disertai dengan saran. Namun harus diingat, penilaian yang dilakukan dalam teks tanggapan tidak boleh subjektif dan kasar, melainkan harus objektif, sopan, logis dan jelas. Kalau kita menanggapi suatu teks itu tidak boleh subjektif dan kasar, harus sopan, logis dan jelas. Dan yang ketiga, ciri-ciri teks tanggapan itu ada 4. Ada 3. Yang pertama, cirinya memiliki 3 struktur. Apa saja dari 3 struktur itu? Yang pertama, konteks, deskripsi, dan penilaian. Yang kedua, berisi fenomena yang sesuai dengan kenyataan, dengan fakta ya, harus fakta, diikuti alasan yang logis dan memuaskan. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan harus santun, jelas dan logis. Kita tidak bisa menggunakan bahasa yang kotor, bahasa kasar, itu tidak bisa. Harus bahasa yang digunakan santun, sopan dan jelas, logis. Dan yang keempat, jenisnya ada 2 jenis, yakni pujian. Yang pertama pujian. Pujian adalah pernyataan yang menyatakan penghargaan. Tidak tahu kan kalau pujian atau keunggulan, dia menyatakan penghargaan atau keunggulan sebuah hal tertentu. Itu namanya pujian. Misalnya, ini ada contohnya. Pada tugas prakarya sekolah, ini contoh, temanmu membuat karya yang bagus, misalnya.
kamu bisa mengungkapkan pujian untuk karya temanmu itu. Contoh kalimatnya tentu kan tadi harus sopan ya. Maka apa itu? Menurut saya tapi sangat mudah dipahami. Nah ini bahasanya harus sopan ya, tidak menggunakan bahasa yang kasar. Ini bentuk pujian. Menurut saya novel ini sangat bagus. Penyajian alurnya tidak umum, tetapi sangat mudah dipahami. Ini tanggapan dari dari karya temanmu yang membuat karya bagus. Maka kalian menanggapi seperti ini atau mengomentari ya, ceritanya mengomentari. Misalnya ada contoh teman kalian membuat sesuatu yang yang bagus, yang luar biasa, lalu kalian komentari gitu. Yang kedua ada kritik. Nah, kritik ini tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk. Saat kita memberi kritik pada suatu hal, bukan berarti kita mencela hal tersebut. Nah, tanggapan kritik harus disertai alasan yang jelas dan membangun ya. Alasannya harus jelas. Kita mengkritik orang itu jangan asal-asalan kritik, harus ada alasan yang jelas dan membangun. Jadi orang yang kita kritik itu dia tambah sadar ya, bukan malah menjatuhkan atau mengejek misalnya. Nah, itu lain, bukan kritik namanya itu. Kalau mengejek, dalam menyampaikan kritik kita juga bisa memberikan saran atau solusi. Kalau kita mengkritik orang, kita bisa memberikan saran atau solusi. Jangan hanya kita mengomentari orang, tapi di giliran dimintai solusi atau saran, kita tidak bisa menjawab. Nah, ini kan hanya kita memberi tanggapan atau hanya kita mengomentari orang. Contoh kalimat tanggapan yang berisi kritik, salah satunya seperti desain tas itu memang bagus dan tidak biasa, tetapi harganya sangat mahal. Tentunya hanya terperuntukkan bagi masyarakat golongan atas yang mampu membelinya. Nah, menurut kalian dari kalimat ini, di mana kalimat yang yang mencerminkan ini kalau ini kalimat kritik? Di mana menurut kalian? Harganya sangat mahal. Nah, ini kan mengkritik bahwa tasnya itu bagus, cuman harganya mahal. Maka untuk masyarakat golongan ke bawah itu tentu tidak akan mampu membeli. Di sini apakah ada solusi atau saran di kalimat ini? Menurut kalian di kalimat ini, desain itu memang bagus, desain tas itu memang bagus dan tidak biasa, tetapi harganya sangat mahal. Tentunya hanya terperuntukkan bagi masyarakat golongan atas yang mampu membelinya. Di sini menurut kalian apakah ada saran? Ada kalimat saran? Apa? Tentunya ada ini lebih ke alasannya. Kenapa orang itu mengkritik harganya tas itu mahal? Nah, di sini kan desain tas itu memang bagus dan tidak biasa. Kritikannya menurut saya tadi harganya sangat mahal. Alasannya apa? Karena hanya masyarakat atas yang mampu membelinya. Ini alasannya. Nah, kalau sarannya
di kalimat ini tidak ada salih. Kritikannya harganya sangat mahal. Alasannya kenapa kalian bisa mengkritik begitu? Karena masyarakat baru atas yang hanya mampu membelinya, begitu. Paham sampai di sini? Struktur teks tanggapan. Yang pertama konteks. Apa itu konteks? Nah, nanti ini sudah contoh pertanyaan konteks. Apa yang ditanggapi kapan peristiwa tersebut terjadi atau di mana peristiwa tersebut terjadi. Ini salah satu contoh dari konteks. Apa konteks itu? Bagian awal teks tanggapan yang berisi pernyataan umum atau penjelasan tentang hal, peristiwa, ataupun objek yang akan disampaikan atau ditanggapi oleh penulis. Nah, contoh simpelnya begini. Ada orang fisiknya memang contoh ini fisiknya memang hitam. Lalu dia membuat kesalahan. Nah, disebarlah di Facebook, kan? Disebar di Facebook. Nah, tapi kesalahannya bukan karena fisiknya hitam, ya. Kesalahannya karena contoh membuat pernyataan yang tidak baik, misalnya membuat pernyataan yang tidak baik, atau membuat pernyataan yang orang itu kalau mendengar tidak senang. Nah, lalu ada yang mengomentari dengan kata-kata kasar, misalnya dengan membawa-bawa fisik. Ini kan di luar konteks. Konteksnya di sini tadi apa? Konteksnya apa? Karena membuat kesalahan dengan pernyataan yang tidak baik, ya. Itu konteksnya yang pertama. Lalu ada orang yang mengomentari dengan berkata kasar, dikomentari lalu hitam lah warna kulitnya, misalnya mukanya hitam lah. Nah, ini kan di luar konteks namanya, di luar konteks. Sedangkan yang kita bahas ini orang yang salah karena membuat pernyataan yang tidak bagus. Kenapa orang itu mengomentari, membawa-bawa fisik? Nah, itu yang tidak boleh, kan? Ini contoh sederhananya. Terus yang kedua, deskripsi. Berisi informasi mengenai alasan yang mendukung pernyataan ataupun menolak pernyataan. Deskripsinya. Contoh isi deskripsi, ya. Teks membahas tentang 3 jenis energi terbarukan. Ini ada kan? Nah. Terus yang kedua cirinya. Energi surya memiliki ciri tidak menghasilkan polusi dan ramah lingkungan. Ini contoh. Lalu bagiannya, teks menjelaskan bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Dan yang ketiga penilaian. Bagian penilaian ini akan berisi pernyataan yang mengungkapkan penilaian berupa pujian atau kritik. Jadi pujian dan kritik itu ada di nomor 3, di penilaian. Kalian membuat sesuatu, membuat karya seni, lalu dipublikasikan ke orang, dan orang mengkritik atau memberi pujian. Nah,
kalian harus terima dengan senang hati, tentunya pujian yang baik dan kritikan yang membangun tadi. Lalu pertanyaannya, apakah kritik itu bagus semua? Apakah pujian itu bagus semua? Gimana menurut kalian? Hah? Tidak. Kenapa? Hah? Karena setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Tepuk tangan dulu. Itu kalau kita membuat karya seni, yang penting kalau dipuji orang, jangan bersenang hati. Dan kalau dikritik orang, jangan bersedih hati. Selama kritikan membangun, selama kritiknya tidak membawa fisik, selama kritiknya masih bersifat bagus. Oke, itu tadi pengertian dari teks tanggapan ya. Nah, karena waktunya sudah habis, kita simpulkan tadi pengertiannya. Teks tanggapan adalah teks jenis yang digunakan untuk meringkas, menganalisis dan menanggapi suatu teks. Tujuannya yakni untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks tersebut. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, memiliki 3 struktur yang terdiri dari konteks, deskripsi, dan penilaian. Yang kedua, memiliki fenomena yang sesuai dengan kenyataan, fakta. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan harus sopan, santun, jelas, dan logis. Jenisnya ada 2. Itu jadi teks tanggapan. Yang pertama pujian, dan yang kedua kritikan. Oke, paham ya? Oke, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari.